Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala nimatillah wala khala wala quwata illa billah wa salatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenankanlah saya mempresentasikan tugas mata pelajaran Ulumul Quran dan Hadis dari Universitas Taikab Pekalongan dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ulumul Quran adalah ilmu yang penting dalam mempelajari Al-Quran secara mendalam. Ulumul Quran sendiri mempunyai 3 aspek. Yang pertama ilmu qiraah, yang kedua ilmu asbabun nuzul, yang ketiga tafsir. Qiraah itu sudah tidak asing lagi di masyarakat kita, tidak asing lagi cara pembacaan Al-Quran. Itu ada hukum yang namanya hukum tajwid. Tajwid sendiri bisa diartikan itu ilmu yang mempelajari makhrajul huruf, sifatul huruf, wa ahkamuhu. Makhrajul huruf ialah tempat keluarnya huruf. Hijaiyah yang jumlahnya ada 29 makhrajul huruf dibagi, ada yang dari tenggorokan, ada yang dari bibir, dan ada yang dari lisan. Suatu contoh yang dari lisan itu huruf sin dan shad. Huruf 2 ini sama dari ujung lidah, tapi yang membedakan bunyinya beda adalah sifatul huruf. Kalau huruf sin itu punya sifat insifal, kalau huruf shad itu punya sifat istiqlal. Istifal adalah lidahnya tidak naik, kalau istiqlal lidahnya naik. Jadi kalau pengucapannya, kalau huruf sin itu biasa, lidahnya biasa, kalau huruf shad itu lidahnya naik. Itu cara pengucapannya. Dan hukum tajwid itu terjadi karena ada gesekan 2 huruf. Seperti hukum nun mati itu dibagi ada 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua iklab, yang ketiga idgham bila guna, yang keempat idgham bi guna, yang kelima ikhfa. Yang pertama idhar itu terjadi gesekan karena nun mati ketemu huruf idhar. Suatu contoh, nun mati ketemu huruf alif. Di sini yang dimaksud jelas adalah menjelaskan nun mati yang punya dengung bukannya dihentakkan man amanah, tapi man amanah. Itu akan menjadi namanya hukum bacaan idhar. Terus ada lagi bacaan yang namanya bacaan iklab. Nun mati ketemu ba, nun mati ketemu ba, nunnya akan berubah menjadi suara mim. Suatu contoh mim ba'di, itu namanya iklab. Ada lagi yang namanya idgham bila guna. Idgham bila guna itu masuknya huruf penuh. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Suatu contoh mirabbihim, itu hurufnya masuk penuh. Yang keempat itu idgham bi gunah. Nah, di sini kadang antara pengertian idgham bi gunah dan idgham bil gunah kadang ada yang sama, aslinya tidak sama.
namanya juga beda, juga prakteknya juga beda. Kalau idgham bila guna maksudnya penuh, kalau idgham bi guna itu dengung, suaranya ada di hidung. Huruf idgham bi guna ada 4 ya, nun, mim, waw. Suatu contoh, may yaqulu. Di sini apabila sudah dengung ditandakan apabila hidungnya ditekan itu sudah tidak bunyi, itu tandanya sudah masuk pada hidung dan itu sudah menunjukkan dengung. Suatu contoh, ya, kalau ditekan masih mayakulu berarti belum masuk hidung. Harusnya mayakulu berarti pas ditekan may sudah tidak keluar suara, itu namanya sudah masuk dengung, namanya idgham bi guna, mayakulu. Terus yang kelima adalah hukum nun mati ketemu huruf ifa yang 5 besar, yang 15 jumlahnya, itu huruf ifa itu samar. Itu antara pengertiannya samarnya antara idhar dan idgham. Jadi pengucapannya itu suatu contoh, nun ketemu tah menjadi mintah tiha, itu samar. Tapi ada yang huruf khusus, yang ifa itu ada berengnya, cara bahasa Jawanya itu qaf dan kaf menjadi min qabli. Itu hukum dari hukum tajwid. Hukum tajwid sudah familiar dan sudah tidak asing lagi. Dan ulumul Quran yang kedua itu yang aspek yang kedua itu asbabul nusul. Asbabul nusul adalah asal usul Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu diturunkan berangsur-angsur sesuai kebutuhan dari Allah melalui malaikat Jibril ke sampai junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu contoh asbabul nusul, pas zaman itu di sana orang menghukumi manusia tidak sesuai dengan hukumnya kitab-kitab yang telah terdahulu diturunkan. Pas zaman itu orang-orang pejabat atau orang kerajaan itu merupakan kebal hukum, sehingga tidak ada hukum yang mengenai para penjabat ataupun pemuka-pemuka suku di situ. Akhirnya Allah menurunkan malam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berarti pas zaman itu tidak menghukumi dengan kitab-kitab mereka. Nah, akhirnya turun ayat ini. Gimana kalau di Indonesia, dengan hukum di Indonesia, apakah harus dipotong di tangannya apabila mencuri? Itu karena negara Indonesia adalah negara yang tidak cuma satu agama, berbeda suku dan berbeda-beda agama, itu beda lagi, tetap ada hukum kepada orang mencuri. Suatu contoh, orang mencuri kalau dalam aturan Islam aslinya itu harus dipotong tangannya, tapi di Indonesia itu cuma di penjara. Itu berarti sudah adanya hukum. Lah kenapa kok cuma dengan penjara saja? Kita dielah, di Indonesia itu dielah karena yang namanya dipotong tangannya itu sudah tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja dan tidak bisa beraktivitas. Dan juga sama orang yang di penjara itu juga tidak bekerja dan tidak
bisa beraktivitas, akhirnya sama-sama dikenai hukum, itu sama. Berarti jangan salahkan negara Indonesia kenapa tidak memakai dipotong tangannya. Yang penting sudah ada hukuman kepada pencuri. Itu tadi asbabun nusul orang-orang zaman dulu itu, ayat ini itu turun pas tidak ada hukum yang pasti mengenai kepada para kerajaan ataupun putra raja. Dan tafsir, ilmu tafsir ataupun ulumul Quran tentang tafsir, ilmu tafsir adalah ilmu tafsir yang mengartikan Al-Quran itu harus mengetahui ilmu yang pendukung. Ilmu tafsir itu didukung bisa dengan mantek, balaghah ataupun nahwu shorof, harus bisa menguasainya. Suatu contoh, ada kata yang di Al-Quran biyadihi. Kalau artinya itu dengan tangan, tapi tidak mungkin diartikan dengan tangan karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah tidak sama dengan makhluknya, itu berarti kalau mengartikan sama dengan makhluknya itu salah. Itu suatu tafsir harus bisa mengerti mantek, balaghah dan ilmu shorof dan nahwu. Dan ilmu hadis adalah yang disandarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perilaku ataupun penetapan. Suatu contoh, Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Sholatlah seperti sholat saya." Jadi sholat itu merujuk kepada tindakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai atahiyat akhir itu menggunakan ataupun mengikuti tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dinobatkan menjadi hukum sehingga sholat gerakannya seperti itu. Walaupun toh ada kadang perbedaan itu karena manusia, sahabat Kanjeng Nabi itu banyak. Kalau yang lihat Kanjeng Nabi itu sampainya pakai kunut, ya berarti pakai kunut. Kalau yang tidak pakai kunut, itu kadang meyakini Kanjeng Nabi tidak pakai kunut. Kiranya gitu saja dari kami untuk mempresentasikan mata pelajaran ulumul Quran. Apabila ada kekurangan, datangnya dari saya. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.